Ini dapat motor baru nih. Ini Aerox Alpha kan? Aerox Alpha yang terbaru, Kang Anto. Tipe apa? Ini tipe tertingginya yang Turbo Ultimate. Jadi ada performance dampernya. Wih, keren. Oke, Dani. Ini motor baru-baru kayak gini masih diplastikin. Emang mau diapain ceritanya? Biasalah, anak otomotif kayak gatel aja gitu kalau motor masih orian, Kang Anto. Oh, jadi kita Jadi aku perlu pengen upgrade suspensinya. Jadi aku pengen depan yang belakang? depan belakang, pengen yang fungsinya enak, looks-nya juga enak. Jadi biar lebih eye catching lagi gitu loh. Oke, berarti kalau misalnya kita upgrade nih ya, bisa mungkin kita belakang dulu. Boleh. Nah, ini ada barang ini untuk belakang. Wih, Dan apa nih? kalau belakang nih paling cocok karena kan yang dikejar tadi Looks-nya tapi juga. performance kan. Nah, Performance. yaitu ini ada YSS G Racing. YSS G Racing itu top line-nya dari YSS. Ada preload-nya, ada rebound-nya. Terus hebatnya dia punya setelan kompresi 2 untuk high dan low speed. Jadi ini kayaknya cocok sama, ini ada warna merah-merah terus di motornya ada aksen oranye merah, kayaknya masih masuk pelek ya? Matching nih warnanya nih. Gimana? Cocok nggak? Cocok banget. Fungsinya juga banyak banget ya, fungsional sekali ya. Nanti sekalian kita setting, karena setting suspensi itu bukan hanya sekedar untuk looks asal putar-putar, ada caranya biar nanti nyaman untuk dipakai. Nah, untuk depan itu yang ini. Anjay, upside down. Ganteng kan? Upside down. Keren. Ini adalah RPD V2, USD V2. Kalau yang V1 dulu itu setelannya nggak kayak begini adjustmentnya. Kalau ini adjustmentnya bener-bener ada. Ini bukan pajangan. Bukan pajangan. Oh gitu ya? Kepake beneran fungsi. Beneran di dalamnya ini memang ada bladernya, ada gas nitrogennya. Terus ini bukan hanya baut biasa. Oh. Ini ada setelannya untuk kiri kanan ya. Iya. Jadi reboundnya ada 2. Ini untuk high speed sama low speed rebound. Nah, terus ada kompresi. Kompresinya juga high and low. Jadi kompresi itu kalau buat lagi neken. Kalau misalnya terlalu keras bisa kita kurangin. Kalau misalnya kurang keras kita bisa tambahin. Kadang-kadang kan motor suka ngayun tuh. Benar. Ini dikompresi. Terus ini juga ada reboundnya. Jadi kalau misalnya kita lagi belok atau terlalu lambat turun, kita bisa cepetin. Kalau terlalu cepat juga bisa kita atur. Jadi semuanya fungsional ya. Betul. Bukan cuma pajangan doang ya. Cocok nggak nih kira-kira? Cakep nih. Cakep. Coba liatin. Cakep. Keren. Pasang aja. Pasang, gas. Oke, gas. Gila, keren. Oke, Absonders, udah kepasang nih kalau misalnya Absor bisa lihat untuk suspensi belakang. Tapi sebelum kita bahas, kita tanya dulu sama yang punyanya. Gimana nih Om Dandi nih? Ini keren banget sih menurut aku. Apalagi ditambah dengan knop-knop ini bukan cuma buat looks ya, tapi ada fungsinya juga. Betul. Looks-nya lebih cakep, apalagi ini livery-nya seperti ini. Masuk banget sama si suspensi YSS G Racing ini. Nah, jadi masalah suspensi itu banyak orang yang ngelihat karena memang looks-nya bagus. Bener. Ngasih penampilan yang lebih agresif, ya lebih sporty. Tapi di belakang itu memang dia ada fungsinya, secara performance-nya dapat. Nah, ini takut yang nonton nggak tahu. Terus Aku yang juga punya nggak tahu nih. ya. Jadi mohon bimbingannya nih, Kang Anto, gimana nih cara pakainya nih? Gini, sekarang kita tanya. Pasti pertanyaannya yang umum kalau saya ngasih tahu kan garing ya. Jadi kira-kira pengen tahu apa nih dari suspensi ini? Dari reboundnya, kompresinya. Oke. Itu dua istilah yang sering diomongin ya. Betul. Mau apalagi orang sering rebound. Iya. Sebelum kita ngomongin rebound dan lain sebagainya, saat kita punya suspensi, satu hal pertama yang harus dilakukan settingan yaitu benda ini nih. Preload-nya ya? Preload-nya. Jadi setelah preload baru kita mikirin yang lain. Preload itu kalau bahasakan preload berarti beban awal. Kalau misalnya kita longgarin banget, ini kemungkinan pas kita dudukin si motornya ambles. Tujuannya ada preload itu agar motor nggak ambles, sama membantu agar nggak bottoming. Jadi kalau misalnya kita duduk sendiri, normal. Kalau pas kita bonceng kan suka turun pantatnya. Betul. Nah, ini harus di-setel ulang. Jadi pas kita sendirian, boncengan, terus kadang-kadang ada orang yang pakai box gitu kan. Bener. Jangan sampai ntar handling motor berubah. Karena misalnya kalau motor lurus dan misalnya belakangnya turun, itu handlingnya beda kan? Iya benar, agak oleng, agak nggak enak. Iya, jadi settingannya ini harus di setel. Tapi kalau misalnya Habzoners pengen nonton atau pengen tahu cara detail nyetingnya, nanti saya kasih link videonya di kolom deskripsi di bawah ya. Tutorial lengkap. Tutorial lengkap. Soalnya kalau di sini itu videonya juga panjang banget. Nah berikutnya ini nih
sebentar saya kasih lihat ini. Tapi kalau misalkan aku di rumah bisa rubah sendiri nggak sih? Atau harus ke bengkel? Oh, bisa ya? Bisa, tinggal nonton videonya, gampang kok sebenarnya. Nggak susah. Ini kalau misalnya kita lihat saat kita beli shockbreaker, kita kan dapat dusnya ya. Betul. Di sini tuh ada kode nih. Di sini ada tulisannya yang kita lihat ini, TRW. Iya. Nah, ini T itu disebut dengan threaded preload. Threaded itu ada ulir. Jadi preloadnya pakai ulir. Oke. Bisa di setel. Betul. Terus ada R. R itu rebound. Berarti berikutnya kita setel rebound. Habis rebound ada W. W itu double compression. Oh, jadi ini tuh ibaratnya kayak step by stepnya. Betul. Rebound dulu, lanjut ke preload, terus ke kompresi. Dari preload. Preload dulu, iya. Ke rebound. Preload dulu, terus rebound, lanjut kompresi. Oh. Ini W. Nah, ini kan ada W yang terakhir. Yeah. Kalau misalnya Hypesaurus bisa beli yang versi di bawah ini G-Top, itu tulisannya nanti TRC. C untuk compression yang paling belakang. Jadi sebenarnya ada makna dari ini ya. Jadi cara nyeting pun harus ngikutin aturan itu dari sini, terus kita main ke rebound. Nah, rebound ini banyak yang bilang, wah di rebound biar enak. Rebound biar enak. Iya, benar-benar. Nah, di rebound buat enak tuh apa nih maksudnya? Soalnya rebound itu kalau misalnya kita lihat rebound itu kalau misalnya kita udah habis turun suspensinya, nah pas baliknya ini kita tahan. Nah, lalu kalau misalnya kompresi, kalau ngompres, panas dikompres tuh kan ya, ditekan gitu kan. Ditekan ya, Nah, pas kompres masuk. itu pasti tekan, ini yang kita setting. Jadi rebound ini ada 30 klik. Nah, 30 klik ini kan kita hitung tuh dari full kita muri mentok ke kanan. Nah, dari mentok ke kanan kita baru hitung 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30. Kalau misalnya biar gampang, misalnya kita mau coba-coba, let's say kita pakai motornya pakai buat harian kan. Betul. Kalau harian kita butuhnya smooth. Yang enak-enak lah, kenyamanan Iya. lah. Buat di jalanan ada lubang-lubang. Benar. Itu biasanya antara 20 sampai 30 klik. Itu setelan paling empuk, paling enak ya? Untuk harian. Daily Iya. use. Jadi kalau saya lebih senang startnya di 25. Nah, di 25 kalau misalnya kurang empuk, tambahin lagi. Kalau keempukan tinggal dari 25 tinggal tambahin lagi. Iya. Tambahin bukan tambahin. Kurangin. Jadi misalnya di kan tadi 25 Betul. ke 20. Betul. Kalau misalnya terlalu keras, kita bisa dari 25 bisa ke 30 klik. Jadi tinggal diputar-putar. Catatan karena ini twin shock, ada shock breaker kiri dan kanan 2, jumlah kliknya harus sama. Harus nginget-nginget ya? Terus udah gitu, kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nongkrong nih, kan bagus ya, diputar-putar jadi Iseng-iseng. sesekali, mau sebulan sekali atau pas lagi nyuci motor gitu ya, iseng-iseng kita cek lagi bener nggak, karena kan ada yang jahil ini kenapa motornya nggak enak gitu kan gitu ya? Jadi kita juga harus sering ngecek juga ya? Iya. Jangan mentang-mentang dari bengkel udah aman kok, klikannya 20. belum tentu. Tiba-tiba ada yang ngoprek sendiri gitu kan, bisa aja gitu ya? Bener. Nah, ini fungsinya ini. Nah, sekarang kompresi itu kan untuk pas dia ke kompres Neken ya, turun. neken ya. Nah, pas neken ini, kalau terlalu cepat neken nggak ditahan, itu sering bottoming kan? Bottoming. Selain dari preload, kompresi juga harus diatur. Kompresi ini ada 2. Kalau misalnya kita lihat ini ada merah sama hitam. Nah, yang merah ini kan tulisannya high speed compression. Kalau yang hitam ini low speed compression. Apa sih bedanya kan? Betul. Kalau low itu kan rendah, high itu tinggi. Jadi kompresi tekanan rendah dan tinggi. Kapan terjadinya? Kalau low speed itu kalau kita di jalan biasa-biasa yang mulus. Oh, mulus tiba-tiba ada bumpy, gerjalan, kayak jalan-jalan di coran gitu ya. Nah, itu pakai yang low. Betul, pakai yang low. Cuman saat kita misalnya tiba-tiba lagi kenceng, ngehantam lubang yang gede, itu high chrome. Oh, Gitu. iya. Kalau awalnya sama settingannya 30, ikutin aja yang bawah. Kalau misalnya nanti di 20 atau di 25, nanti kalau saya biasanya barengin dulu dua-duanya. Misalnya yang low, misalnya di 25, ini di 25. Terus nanti kerasa misalnya, oh masih terlalu keras, dikurangin bareng dua-duanya. Betul. Udah gitu dari situ nanti baru kerasa, ini kenapa pas lagi kena lubang ngayunnya terlalu kencang. Ini ditambahin. Oh, jadi kita harus bisa juga ya, jangan nyerahin full ke bengkel, karena kita sendiri yang ngerasain ya. Betul. Benar. Bengkel pun hanya bisa merekomendasikan. Bukan kita dengar keluhan dari misalnya, dan ini gimana nih? Menyesuaikan. Kurangnya gini-gini, ya kita setting. Tapi alangkah baiknya kalau meskipun kita nggak bisa nyeting, kita tahu apa rasanya, kurangnya di mana. Apakah rasa kurang kompresi, apakah rasa kurang rebound, apakah sakitnya itu di pinggang, apa sakitnya itu di bahu, itu beda-beda sebenarnya. Cuma itu topik yang lain lah ya. Itu sangat detail sekali ya. Iya, itu beda. Tapi intinya memiliki barang itu jangan hanya sekedar for looks, tapi untuk secara performanya pun dapat, settingannya pun ada. Tapi kalau misalnya kita ngebahas masalah settingan udah banyak di HPZ TV, nanti tinggal main-main aja di list video kita banyak. Tapi ada yang lebih cakep lagi nih dari sini. Cakep tuh
apa ya, dari stylenya kelihatan cakep ya. Iya, Bagian iya. depan tuh. Bener-bener eye catching banget. Nah, kita lihat yuk. Oke, boleh. Yang depan ya. Cakep nggak? Ini bener-bener eye catching banget, racing look banget, bahkan moge look banget. Nah, karena punya moge. Ada moge apa aja di rumah? Aduh, banyak lah. Nggak ada R1, Ducati. R15M kalau nggak salah. R15 ya. Jadi memang ini looks ya yang biasanya orang kejar. Tapi kalau selain dari looks tuh ada fungsi. Jadi teleskopik sama upside down itu memiliki performance yang jauh berbeda sebenarnya. Kenapa? Karena saat kita memiliki misalnya benda bobot total ya. Bobot total di bagian roda itu semakin berat, suspensi kerja makin berat. Betul. Lalu karena tabungnya dulu di bawah, dibalikinlah ke atas. Biar bobot di bagian roda berkurang. Sehingga performa dari suspensi pun akan lebih baik. Oh iya, bobotnya jadi pindah ke sini ya? Iya. Pasangnya di sini. Pernah nyobain nggak misalnya ya, kalau misalnya entah Hypezone juga pernah nyobain atau enggak, di saat misalnya kita ganti pelek nih. Betul. Atau kita ganti ban. Karena ban itu ada yang ringan, ada yang berat. Benar. Kalau biasa pakai yang ban yang berat, tiba-tiba kasih yang ringan, suspensi itu berubah karakternya. Jadi keras. Iya, benar. Jadi keras kan? Dan sebaliknya, Iya. kalau kita pakai yang lebih berat, suspensi jadi kok jadi terlalu empuk. Karena secara Bebannya ya, berubah ya? Yang neken ke suspensi itu lebih banyak. Ah. Biar kerjanya lebih ringan, makanya diciptakan USD ini. Gitu salah satunya. Tapi selain dari USD, ini settingan-settingannya ini bukan cuma tabung isinya kosong loh. Ini di sini ada blender ya. Terus di dalamnya ada gas nitrogen. Makanya jangan ada baut yang di atas ini jangan dioprek-oprek nih. Bukan setelan. Bukan setelan, itu untuk pabrikan atau tempat servis di mana ntar mereka untuk nyuntik nitrogennya. Terus di sini ada settingan juga 2 sama satu lagi di atas. Jadi total 3. Sama kayak yang belakang di mana ISSG Racing itu memiliki 3 fitur ya. Di sini sama 3 ada preloadnya di atas. Terus di bawah sini ada compression sama rebound. Tapi yang menariknya adalah kemarin di belakang kan kita lihat ada compressionnya ada high low. High low. Di betul. sini untuk dua-duanya ada high low compression sama high low Rebound. Oh, dua-duanya ada ya. High low Iya. ya, rebound sama kompresinya ya. Tapi kalau nyetingnya gimana kira-kira? Putar-putar. Nah, ini gini, saat nyeting ya, pertama kita udah dikasih kuncinya pas kita beli nih. Ini kuncinya khusus nih. Range shock Jangan sampai hilang absorber. berarti ya. Ya jangan sampai hilang lah. Ini disimpan Harus baik-baik. diapik-apik. 2 biji ini. Kenapa kok ada beginian? Karena saat kita ini kita pakai buat motor yang bagian luarnya. Ini kalau keras, ini bisa dibantu pakai ini. Oh. Buat nyeting kayak buat gini nih. biar lebih ringan ya. Nah, jadi biar kita muternya ringan. Iya. Gitu. Terus ada yang ini. Ini buat apa Yang nih? kecil. Yang kecil buat bagian dalamnya. Oh, yang kecil buat yang low. Iya, yang gede kecil, buat yang high. Low compression atau low rebound. Rebound. Kalau yang luarnya yang gede ini untuk high compression atau high rebound. Ini kalau nyetingnya ini agak panjang ya ceritanya. Kalau kita mau cerita nyetingnya nanti di video yang lain kita akan ceritain. Dulu juga pernah sempat dibahas, cuman nggak langsung di motornya, kita pernah bahas lebih dalam ya. Tapi ini kalau sekarang nanya balik nih sama yang punyanya nih. Apa nih? Dengan suspensi gini nih, Iya. depan belakang nih ya, hasilnya gimana? Memuaskan nggak? Sangat-sangat memuaskan karena kan aku emang pengen modif itu bukan yang cuman looks-nya doang, Kang Anto. Jadi pengen fungsinya juga dapat. Betul. Jadi kebetulan ini yang belakang ISSG Racing, yang depan upside down RPD yang V2. Ini looks-nya dapat banget, cakep banget. Fungsinya juga banyak banget gitu ya, yang bisa kita oprek, yang bisa kita atur. Jadi sangat-sangat memuaskan. Ada pertanyaan nih. Apa? Kan Dandi kan kemarin-kemarin ngobrol sama kita gitu kan ya. Mau upgrade nih, mau upgrade suspensi ya. Sekarang saya tanya balik, kenapa mikirnya suspensi dulu, bukan yang lain dulu? Karena kenyamanan itu yang utama. Yang utama? Kenyamanan itu yang utama. Setelah nyaman itu kita akan mendapatkan yang namanya keamanan atau safety. Tuh. Jadi ini sebagian dari handling. Handling itu adalah wheel system, ada suspension, dan brake system. Jadi pastikan kalau misalnya Hypezone misalnya melakukan upgrade di motornya, ada, saya mau langsung boot up, mau stroke up. Hati-hati, mumpuni nggak handlingnya. Karena misalnya kalau motor udah kenceng, tiba-tiba kita nggak bisa ngerem, kan konyol ya. Benar, Nah, bahaya banget. Jadi stepnya udah benar, mulai dari suspension,
Berarti berikutnya ini harus main lagi ke sini. Iya nih, pengen lagi nih. Nah, apa kira-kira nih berikutnya nih? Pengereman kayaknya ya. Boleh lah. Tapi pengereman mungkin di video berikutnya atau di lain kesempatan lah ya. Siap, Kang Anto. Bagi Habzoners yang sekiranya mau kepoin barang-barang yang kita bahas di motor Aerox ini, Habzoners bisa mampir ke www.oneteamstore.com ataupun sekiranya pengen konsultasi secara online gratis loh. Tinggal langsung WA di 0813 1970 2000. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, thank you.